Nah, pemirsa, kali ini kami akan ajak Anda berbincang bersama dengan pakar mikro ekspresi Kirdi Putra untuk mengamati ekspresi terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati serta para saksi yang hadir dalam persidangan kali ini. Selamat sore Pak Kirdi Putra. Selamat sore Mbak Naila. Iya, Pak Kirdi, tadi kita sudah menyimak jalannya persidangan pemeriksaan saksi ya dari dua terdakwa ini, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Dalam jalannya persidangan, bagaimana Pak Kirdi melihat ekspresi permintaan maaf? Kita ulas dulu dari Ferdy Sambo. Apakah nampak ada semacam rasa penyesalan yang mendalam di situ, Pak Kirdi? Saya melihat bahwa ketika orang tua Joshua, dalam artian lebih spesifiknya ketika ibunya tadi Joshua untuk ketika berbicara, kedua orang ini PC maupun FS itu kan menunduk posisinya gitu ya. Buat saya itu ada sekali lagi menghindari sebuah paparan visual yang terjadi di antara mereka dengan kedua orang tuanya Joshua. Penghindaran paparan visual ini biasanya disebabkan karena memang ada sebuah hal yang masih tertahan, yang masih belum bisa disampaikan, masih belum keluar, apakah itu rasa menimbulkan emosi takut atau sedih, ya, yang membuat mereka kemudian lebih baik untuk nggak melihat deh, gitu ya. Nah, takut atau sedih ini kan bisa terjadi karena sebetulnya mereka sudah ada sebuah hubungan ini ya, hubungan yang terjadi, yaitu bahwa Sambo mengambil nyawa anak dari bapak dan ibunya Joshua ini. Nah, penghindaran paparan visual itu terlihat jelas. Tetapi, nah ini respon sedih akhirnya kan Ibu PC kan buka apa namanya maskernya nih, bisa kita lihat ya. Itu buat saya terima kasih sekali gitu. Buat saya acungi jempol buat Bu PC untuk ini. Kenapa? Begitu dia bacakan permohonan maaf, tarikan dari samping alis kanan kiri dan dari pinggir bibir kanan kiri itu turun ke bawah, itu artinya dia adalah sedih, dan ini pure sadness. Jadi artinya adalah memang dia ikutan sedih untuk hal tersebut. Menariknya ada kata-kata yang saya ikhlas menjalani sidang ini dan semoga semuanya bisa terungkap. Buat saya ini jadi match dengan kepedeannya Sambo selama ini. Dan kalau kita bicara bahwa kok PC nggak sepede Sambo ya, karena sebetulnya yang berada di dalam jadi sentrum atau tengah-tengah dari semuanya itu Sambo. Sambo ini yang kemudian berhubungan terkait dengan almarhum J, terkait dengan Berada E, terkait dengan R, terkait dengan Mak Kuat, terkait dengan Susi, terkait dengan PC, semuanya. Jadi Sambo ini, FS ini yang memegang semua kunci puzzle yang ada. Dan dia itu kenapa masih PD? PD itu kan bisa dua, karena satu dia merasa tidak bersalah, merasa benar, ya, atau yang kedua bahwa ada sesuatu atau seseorang yang menjadi tanda petik pegangan dia yang membuat dia itu pede bahwa tidak terjadi apa-apa, tidak akan terjadi apa-apa pada dirinya, gitu. Nah, kemudian begitu dihantam dengan mendengar terpapar dari kata-katanya dari istri dari Pak Samuel, ibu dan bapak dari Yosua, terenyuhnya si Ibu PC ini membuat dia kemudian membuat statement itu. Artinya apa? Artinya bahwa Ibu PC ini bisa jadi tidak terkait secara mendalam dengan penyebab kematian dari almarhum, gitu loh. Jadi dia dengan lepas bisa bilang bahwa semoga semuanya terungkap. Bisa satu itu, walaupun bisa juga bahwa dia cukup pede dengan alur cerita yang sudah dirancang, ya. Tetapi dari pure sadness saya melihat bahwa sebetulnya dia nothing tulus, karena dia tidak sedalam itu sebetulnya terkait dalam pembunuhan almarhum Joshua. Baik, jadi kalau Anda melihat dari PC ini pure sadness. Ada keterangan saya ikhlas menjalani sidang dan semoga kebenarannya terungkap. Ada rasa penyesalan, ada kesedihan di situ, apalagi bertemu langsung dengan orang tua dari korban. Tapi kalau dari Ferdy Sambo di sini, Anda melihatnya gimana? Masih adakah semacam ketegangan atau ekspresi kesedihan yang ditunjukkan? Sepertinya belum jelas. Jadi gini, jadi saat Ferdy itu, FS itu menghindari paparan visual dari ibunda Joshua ketika cerita, itu kan emosional sekali momen itu, ya. Baik Pak Samuel maupun ibunya Joshua cerita, gitu kan, sebetulnya itu kan menghantam FS. Saya percaya bahwa FS itu ada juga manusia yang masih punya perasaan. Jadi menghindari paparan visual itu adalah salah satu bentuk supaya dia tidak perlu bereaksi emosional. Nah, karena kalau dia bereaksi emosional bisa jadi kemudian dia getar juga nih kepercayaan diri dia, bahwa sekuat-kuatnya dia
dia punya tanda petik ya sesuatu yang membuat dia pede, apa sesuatu ke seseorang yang membuat dia pede, tapi kemudian tetap aja dia sudah mengambil hak hidup seseorang. Nah, dalam hal ini ketika dia memilih untuk tidak melihat ke arah kedua orang tua Yosua, buat saya ini adalah bentuk salah satu sebetulnya dia itu masih ada pertarungan dalam dirinya, tapi nggak muncul di dalam ekspresi dia. Dan kalau kita perhatikan tangannya itu kan dikaitkan satu sama lain gitu ya. Ini bisa jadi adalah posisi biasa, ya. Tapi ada sebuah kemungkinan lain. Ini adalah yang kita sebut sebagai holding gesture. Holding gesture itu adalah posisi ketika seseorang itu sebetulnya dia itu bisa salah tingkah, atau dia bisa kemudian menampilkan bahasa tubuh yang menunjukkan stres supaya itu tidak banyak berubah, tidak banyak terlihat, maka dikunci. Itu juga bisa. Ini sama dengan kalau orang bicara di depan publik dan dia grogi, dia akan megang mic dengan kedua tangannya, atau dia megang sesuatu di pinggir, apakah itu mic holdernya untuk pegangan mic-nya, ataukah megang podium. Ya, Pak Seperti Kirdi, itu bisa ditampilkan. apakah ekspresi-ekspresi itu Anda lihat dari Verdi Sambo dan Putri Chandrawati hari ini? Ekspresi-ekspresi itu nggak keluar di Verdi Sambo, di FS, karena dia masih jaga gitu. Tapi di PC tadi yang saya katakan keluar ketika dia menyatakan ikut bela sungkawa tadi, itu baru terbuka tuh kan, dibuka juga tuh maskernya pada akhirnya. Jadi masih belum terlihat ya Anda katakan. Nah tadi Anda berkali-kali katakan FS di sini masih nampak memiliki kepercayaan diri begitu. Anda melihatnya apakah wibawanya sebagai menjabat ya Jenderal Bintang 2 pada waktu itu dan sekarang sudah menjadi terdakwa itu masih mengisi dari bagian kepercayaan dirinya saat ini? Kepercayaan diri itu bisa muncul karena satu, seseorang itu merasa tidak bersalah, tidak berbuat apa-apa. Yang ini bisa kita hilangkan karena sudah pasti dia berbuat sesuatu. Gitu. Karena kalau nggak berbuat sesuatu, nggak mungkin kemudian kasus ini dipending sampai semua bukti-buktinya hilang, sampai kemudian alibi bisa tercipta. Karena semua penyidik, semua polisi, semua teman-teman penyidik yang pernah menyelidiki kasus pembunuhan, tahu ada konsep dalam kasus pembunuhan adalah jangan sampai kemudian berlarut-larut karena alibi makin jadi dari pelaku. Kedua, semua bukti-bukti pelan-pelan mulai menghilang, makin banyak yang hilang. Ini sudah pasti tahu. Jadi kita bisa coret yang pertama. Ya, misalnya dalam analisa ya tentu saja. Yang kedua, bisa jadi ketika memang dia kepercayaan diri itu muncul karena bertahun-tahun dia memang bekerja di bidang kepolisian yang berhadapan dengan berbagai macam jenis manusia yang sebelum melakukan berbagai macam tindak pidana, sehingga dia PD-nya muncul dan dia poker face sangat bagus sehingga dia menghadapi segala sesuatu itu tenang. Tapi ada juga yang ketiga yang saya sempat sampaikan tadi, ada sesuatu atau seseorang yang menjadi katakanlah pegangan dia nih, yang membuat dia nggak goyang, ya, yang kemudian tanda petik bisa jadi membuat dia merasa pede bahwa dia akan apakah kemudian ringan nanti, apakah kemudian lepas nanti, atau apapun itu yang kita belum tahu. Nah ini yang perlu kita dalami. Oke, Pak Kirdi, ada satu lagi yang menarik perhatian saat persidangan berlangsung begitu ketika PC dan FS masuk ruang sidang, keduanya bertemu dan terjalin seperti kemesraan di sana. Nah ini Anda melihatnya alami atau seperti apa? Buat saya ya, ini adalah simbolisasi sebetulnya bahwa kalau dari PC ke FS ya kebiasaan ya, tampilan bahwa seorang istri ya cium tangan itu wajar lah. Seperti itu ya, kebiasaan aja. Tapi kalau dari FS ke PC ini sebetulnya sebuah simbolisasi bahwa tenang aja udah gitu, nggak usah takut, nggak usah panik. Ini seorang FS sedang menenangkan PC. Simbolisasi itu sebetulnya ingin disampaikan ke PC. Menurut saya seperti itu. Dengan ketenangannya FS berusaha untuk memengaruhi PC biar setenang dia. Oke. Nah, Pak Kirdi, ini ada yang menarik lagi ya. Kita coba tinggalkan dulu FS dan PC, tadi sudah dibahas. Namun yang menjadi menarik yang juga ingin diketahui publik adalah saksi kunci di Magelang yang di sidang kemarin adalah saksi dari ART Putri Chandrawati. Anda melihatnya seperti apa ekspresi yang ditunjukkannya? Ini menarik karena kalau di awal kita bicara tentang Susi ketika dia memberikan kesaksian, dari ekspresinya nyaris tanpa ekspresi. Ini kayak lempeng aja biasa. Gitu. Tapi menjelang akhir-akhir sebetulnya kita bisa melihat beberapa kali dia meneguk ludah gitu ya. Nah,
sebuah gestur sederhana meneguk ludah, apakah ini berarti sesuatu? Berarti sesuatu. Kalau di awal dia tidak melakukan itu dan kemudian di akhir-akhir kemudian jadi beberapa kali tampilan melakukan itu, apalagi setelah ditanya oleh majelis hakim, apalagi setelah dicecer dengan apakah masuk akal seperti itu. Kenapa? Karena ketika seseorang itu stres karena dia menutupi sesuatu, menyampaikan sesuatu yang tidak benar misalnya juga, maka bagian bibir, mulut dan tenggorokan seseorang itu menjadi kering dan relatif kemudian orang itu akan secara natural dia meneguk lidah. Itu satu. Kedua, banyak sekali kejanggalan ketika pola jawaban yang diberikan ketika Susi ditanya di awal dicecer, masa kamu nggak tahu apa namanya masuk akal apa enggak, kamu bohong ya, kamu disuruh ya, segala macam itu. Dia tidak menjawab, tapi ada posisi ketika dia ditanya sama majelis hakim, masa sih kamu gak kenal ajudan? Apakah kamu disuruh? Dia jawab dengan lugas, tidak yang mulia, kayak gitu. Nah, artinya apa? Artinya kalau Susi sangat pede dan dia tahu benar kejadiannya, maka dia berani tuh jawab secara lugas. Artinya yang sebelumnya dia berani jawab. Artinya dia tahu bahwa dia tidak bisa menjawab. Kalau dia jawab, maka dia harus menutupi sesuatu dengan jawaban yang dikarang-karang lagi berikutnya. Artinya apa? Bisa jadi berbagai macam informasi yang dia sampaikan itu sebetulnya diragukan. Kenapa? Dari pola tersebut itu kelihatan sekali pola itu yang ditampilkan. Dan kemudian yang terakhir, ketika dia semua informasi dikonfrontir sama dia, tidak semua, banyak informasi dikonfrontir oleh Eliezer, maka yang dia lakukan adalah sama seperti FS dan sama-sama PC, menghindari paparan visualnya, nunduk, udah nggak jawab apapun. Gitu. Ya. Jadi terlihat jelas begitu ya. Bahkan masyarakat juga sudah bisa menilai Susi ini di bawah tekanan. Namun beberapa kali juga sempat mengutarakan informasi dengan percaya diri. Nah, kalau tadi kita berbicara mengenai tekanan dan juga rasa percaya diri. Kalau Anda lihat dari ekspresi yang ditunjukkan Verdi Sambo di persidangan tadi ketika bertemu dengan pihak dari keluarga korban, lebih besar rasa percaya dirinya atau tertekannya? Saya melihat untuk ketika dia dihadapkan dengan keluarga dari almarhum Yosua ya, untuk saat itu kepercayaan diri yang kemarin-kemarin itu agak turun, karena dia posisinya ngunci, posisi diem gitu, posisi kemudian nunduk seperti itu. Jadi buat saya kali ini agak turun nih. Tapi itu menurut saya karena perasaan sebagai sesama manusia sih, sebagai orang tua juga yang pernah perasaan. Jadi dia masih punya empati untuk itu. Nah, tapi buat saya bisa jadi ada sebuah kepentingan yang lebih besar yang kita nggak tahu apa. Saya juga nggak tahu apa. Itu tugas dari teman-teman penegak hukum untuk kemudian membuka ini jadi terang benderang gitu ya. Sehingga akhirnya terbunuhnya Joshua itu menjadi kalah kepentingannya dibandingkan kepentingan yang penyebab kenapa dia terbunuhnya itu, gitu loh. Kita balik lagi kepada rasa permintaan maaf begitu yang menggambarkan rasa penyesalan. Tadi juga sempat berbincang dengan pakar hukum pidana bahwa ternyata sebetulnya ada semacam pengakuan yang ingin disampaikan di situ. Nah, kalau Anda melihat dari Putri Chandrawati, ini sudah sepenuhnya lepas rasa permintaan maaf dan penyesalannya atau masih ada yang ditahan-tahan? Buat saya pasti masih ada yang ditahan karena skenario ini kan belum selesai. Karena dia harus mempertahankan bahwa skenario dasar awalnya bahwa ada terjadi pelecehan gitu loh. Tetapi ada poin yang kemarin dia sampaikan secara simbolis sebetulnya udah ngasih tahu bahwa kalau terbuka apapun saya juga udah ready lah. Istilahnya seperti itu. Jadi dia akan masih tetap mempertahankan versi skenario itu. Ya, biasanya ekspresi seperti apa sih yang ditunjukkan seseorang begitu ya ketika menjalani persidangan untuk menutupi semacam apa ya informasi yang tidak ingin disampaikan begitu? Anda bisa memberikan gambaran? Jadi gini, kalau misalnya kita bicara tentang bahwa seseorang menutupi apapun yang tidak boleh keluar, biasanya muncul ketika dia memperoleh sebuah pertanyaan, dalam hal ini misalnya dari majelis hakim itu, maka bahasa tubuh yang keluar adalah penanda stres dan itu keluar lebih dari satu. Penanda stres misalnya apakah dia kemudian jadi menggaruk tengkuknya, itu kemudian holding position tangan misalnya terus-menerus main tangan seperti itu, terus atau kemudian posisinya dia itu seringkali meneguk ludah, tapi padahal untuk substansi lainnya tidak. Jadi spesifik hanya di substansi itu. Nah itu berarti
ada sesuatu yang memang dia sembunyikan, atau memang ketika mendengar sebuah kesaksian misalnya, dia langsung berubah. Jadi ada tarikan sedih dari alis kelihatan, di pinggir bibir kelihatan, karena micro ekspresi itu harus melihat ekspresi bagian atas dan bagian bawah wajah ya, secara simultan bersamaan. Apakah kemudian muncul dari pola kata-kata yang disampaikan, muncul kata-kata yang tadi seperti simbol-simbol kata-kata seperti itu, atau kata-kata penggunaan kata-kata yang kemudian jadi nggak konsisten. Tadinya ngomong saya jadi aku, jadi saya lagi, aku lagi, itu nggak jelas seperti itu bisa merupakan penanda stres yang muncul ketika seseorang itu tidak menjelaskan sesuatu yang tepat yang sebenarnya atau masih disembunyikan sesuatu. Baik, itu tadi pembahasan kita terkait hal-hal yang tersirat di sidang Sambo Putri kali ini. Terima kasih pakar mikroekspresi Kirdi Putra sudah bergabung di kesempatan Breaking News Metro TV kali ini.